Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah nyata, wanita ini mendapat azab saat berada di tanah suci. Namun, ternyata ia melakukan hal tersebut sebelum ia berangkat menunaikan ibadah haji. Ini adalah kisah nyata yang mungkin dapat memberikan wawasan kepada para wanita tentang bagaimana mereka diperlakukan di tanah suci. Saya tinggal di Mekah selama sekitar 9 tahun. Mengurus jamaah haji dan umroh. Namun di antara sekian banyak kejadian yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Ketika wanita tersebut dan rombongannya tiba di lapangan terbang di Jeddah, kami disambut oleh sebuah bus. Saya kemudian membawa ibu-ibu tersebut ke dalam bus dan dari sana kami pergi ke Madinah. Alhamdulillah, semua berjalan lancar sampai kami tiba di Madinah. Ketika kami tiba di Madinah, semua orang turun dari bus satu persatu, dan kemudian giliran para wanita. Tiba-tiba, tanpa diketahui penyebabnya, perempuan itu jatuh pingsan begitu menginjak tanah di Madinah. Sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga jamaah, saya bergegas menghampiri wanita tersebut. Tubuhnya terasa panas dan gemetar. Jamaah ini tidak sadarkan diri. Tolong dia segera, kita akan membawanya ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang tidak jauh dari sana. Sementara itu jamaah yang lain diantarkan ke penginapan masing-masing. Ketika kami tiba di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Sementara itu, tugas untuk mengurus jamaah perlu saya teruskan. Saya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Dalam kesibukan mengurus jamaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Namun saya diberi kabar bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Semua upaya untuk memulihkannya gagal dan dia dibawa ke rumah sakit King Abdul Aziz di Jeddah. Setelah menunaikan ibadah haji, saya langsung menuju ke Jeddah. Sayangnya, setibanya di rumah sakit King Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita itu masih dalam keadaan koma. Namun dokter mengatakan kondisinya stabil. Melihat situasi tersebut, saya memutuskan untuk menunggunya di rumah sakit. Alhamdulillah, setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu saya bingung. Saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya taubat Ustazah. Saya menyesal. Saya takkan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertaubat, betul-betul bertaubat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertaubat?" tanya saya yang masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus-menerus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya itu.
Tak lama kemudian, dia bersuara menceritakan kepada saya mengapa dia berkelakuan seperti itu. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. Katanya, "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan laki-laki kulit putih, tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tidak pernah mengejarkan ibadah. Saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol minuman." Dengan suara tercekat wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, dan maha kaya. Semasa koma saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya perbuat selama ini." "Betulkah?" tanya saya terkejut. "Betul Ustazah, selama saya koma itu, saya telah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan surga. Saya seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tidak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik-tarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Menjerit-jerit saya minta ampun, minta maaf kepada Allah. Bukan itu saja, buah dada saya pun diikat dan dijepit oleh penjepit yang terbuat daripada bara api. Kemudian ditarik ke sana ke sini, putus, jatuh ke dalam api neraka. Buah dada saya hancur terbakar, panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya memasukkan tangan ke dalam bara api itu untuk mengambil buah dada, dan saya ambil buah dada itu kembali. Menurutnya lagi, setiap hari ia disiksa tanpa henti 24 jam. Dia tidak diberi waktu untuk beristirahat atau dilepaskan dari hukuman. Sepanjang masa koma itu dilalui dengan azab yang amat pedih, dengan suara terbata-bata, dengan berlinang air mata. Wanita itu meneruskan ceritanya. "Hari ke hari saya disiksa, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya terasa seperti kulit kepala yang ikut terlepas. Panasnya juga menyebabkan otak saya terasa seperti menggelegak. Azab itu pedih, pedih yang sangat sekali. Tidak bisa saya ucapkan." Sambil terus bercerita, wanita itu terus meraung, menangis terisak-isak. Terlihat dia betul-betul menyesal atas semua kesalahannya. Sangat pedih balasan Allah kepada umatnya yang ingkar. "Ustazah, buat saya Islam hanya nama saja, tapi saya suka minum alkohol, saya main judi, dan segala macam dosa besar. Karena saya suka makan dan minum apa yang diharamkan Allah. Semasa tidak sadarkan diri itu, saya telah diberi makan buah-buah yang berduri tajam, buah-buah yang tidak berisi, melainkan hanya duri saja. Tapi saya sangat ingin memakannya karena saya benar-benar merasa lapar. Bila ditelan, duri-durinya menusuk kerongkongan saya, dan bila sampai perut terasa menusuk perut saya. Setelah buah duri itu habis, saya diberi makan berupa bara api. Pada saat saya memasukkan bara api itu ke dalam mulut,
Seluruh badan saya rasanya seperti terbakar hangus. Panasnya cuma Allah saja yang tahu. Api yang ada di dunia ini tidak akan sama dengan kepanasannya. Setelah memakan bara api itu, saya meminta minum, tapi saya dihidangkan dengan minuman yang dibuat dari nanah. Baunya busuk, saya terpaksa meminumnya sebab saya sangat merasa haus. Semuanya itu saya lalui. Semasa di azab itu saya merayu, memohon kepada Allah supaya diberikan nyawa sekali lagi. Tidak henti-hentinya saya memohon. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan ingkar atas perintah Allah dan akan jadi umat yang soleh. Saya berjanji kalau saya dihidupkan kembali, saya akan perbaiki segala kekurangan dan kesalahan saya dahulu. Saya akan mengaji, akan sholat, akan puasa yang selama ini saya tinggalkan. Benarlah Allah itu Maha Agung dan Maha Kuasa. Kita manusia ini tidak akan terlepas dari balasannya. Kalau baik amalan kita, maka baiklah balasan yang akan kita terima. Kalau buruk amalan kita, maka azablah yang akan kita terima. Alhamdulillah, wanita itu telah menyaksikan sendiri kebesaran Allah. Ini bukan mimpi ustazah. Kalau mimpi, azabnya tidak akan terasa sampai seperti ini. Saya bertaubat ustazah. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya bertaubat. Saya taubat nasuha, katanya sambil menangis. Sejak saat itu, wanita tersebut benar-benar bertaubat. Bila saya membawanya ke Mekah, dia menjadi jamaah paling khusyuk. Amal ibadahnya tidak pernah berhenti. Sebagai contohnya, kalau wanita itu pergi ke masjid pada waktu maghrib, ia akan kembali ke hotel selepas sholat subuh. Kenapa melakukan ibadah sampai tidak ingat waktu? Kamu juga harus menjaga kesehatan. Pulanglah setelah Isya, makan nasi, lalu istirahat sejenak, tegur saya. Tidak apa-apa ustazah, saya membawa buah kurma, saya memakannya di saat saya lapar. Menurut wanita itu, selama berada di Masjidil Haram, dia ingin membayar sholat yang ditinggalkannya dulu. Selain itu, dia berdoa memohon kepada Allah supaya mengampuni dosanya. Saya kasihan melihat keadaan wanita itu. Saya kasihan melihat keadaan wanita itu. Ustazah, saya takut. Saya sudah merasakan pedihnya azab Tuhan. Ustazah tidak merasakan. Ustazah tidak mengetahui rasanya. Kalau ustazah sudah merasakan azab itu, ustazah juga akan menjadi seperti saya. Saya betul-betul bertaubat. Wanita itu juga berpesan kepada saya. Katanya, ustazah, kalau ada perempuan Islam yang tidak pakai hijab, ustazah ingatkanlah kepada mereka, pakailah hijab. Cukuplah saya saja yang merasakan siksaan itu. Saya tidak mau ada wanita lain yang merasakan hal yang seperti itu yang sudah saya rasakan. Semasa di azab saya melihat larangan-larangan Allah. Salah satunya adalah setiap sehelai rambut yang sengaja diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia diberikan satu dosa. Kalau 10 laki-laki yang bukan mahramnya melihat, maka saya mendapatkan 10 dosa. Tapi ustazah, rambut saya ini banyak, jumlahnya beribu-ribu.
seseorang lihat rambut saya itu, berarti beribu-ribu dosa yang saya dapatkan. Sejak kembali dari haji itu, saya tidak mendengar cerita tentang wanita tersebut lagi. Bagaimanapun saya percaya, dia sudah menjadi wanita yang benar-benar soleha. Raihlah 5 peluang sebelum datang 5 rintangan. Kaya sebelum miskin, senang sebelum susah, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, dan waktu hidup sebelum mati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini membawa kita menjadi umat yang lebih mengerti bahwa di dunia ini bukanlah tempat terakhir. Masih ada akhirat dan alam lain yang sudah menanti kita. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa beribadah kepada Allah,